Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Awal cerita Detektif Conan episode ke-570 nampak di sebuah kafe. Seorang wanita cantik nampak terdiam sendiri dalam waktu lebih dari 2 jam. Hal ini diketahui Ran dan Conan karena saat mereka datang ke mall melihatnya. Di saat itu Kogoro yang terpesona dengan kecantikan wanita tersebut memperhatikannya. Tiba-tiba wanita itu terjatuh usai menerima telepon. Kogoro pun menolongnya dan memperkenalkan diri. Lantas wanita yang bernama Kyoko yang tahu Kogoro ini detektif terkenal memberitahukan bahwa iparnya telah tewas. Barusan dia mendapat kabar tersebut dari polisi. Tentu saja mereka langsung meluncur ke TKP. Korban bernama Soejima, suami adiknya Kyoko yang bernama Shiori, di mana Shiori ini telah tewas 6 bulan lalu. Dan tak disangka Chiba mengenal Soejima yang merupakan teman masa SMA-nya dulu dan masih sering nongkrong bareng di kafe tiap minggu. Ketika hasil pemeriksaan selesai, Megure maupun Kogoro menyimpulkan kejadian yang menimpa Soejima ini kecelakaan. Chiba merasa hal tersebut tidak mungkin terjadi karena terakhir nongkrong bareng Soejima curhat kepada Chiba bahwa dirinya akan berusaha move on atas kepergian istrinya dan melanjutkan hidupnya dengan permulaan berhenti mabuk-mabukan yang selama ini dia lakukan sebagai pelampiasan depresinya. Korban ditemukan dalam kondisi memegang senapan tewas karena tertimpa lampu gantung rumah yang pengait talinya terputus akibat tembakan. Kyoko pun menjelaskan bahwa dirinya mengusulkan Soejima ikut klub berburu dan berenang sejak Shiori tiada. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan depresinya dan menyibukkan diri Soejima yang tiap hari kelakuannya hanya mabuk-mabukan saja. Conan pun menyadari keanehan TKP karena ponsel korban tidak ada. Di meja TKP terdapat banyak makanan enak dan 2 botol bir. Pada akhirnya, Conan mengajak Chiba menyelidiki kegiatan Soejima selama 6 bulan terakhir dan mendapatkan 9 kasus yang terkait dengan Soejima, mulai dari kecelakaan di persimpangan sebuah jalan lembah hingga Soejima ditemukan tidur di jalanan usai mabuk. Conan dan Chiba pun mengecek apartemen Soejima yang ternyata lokasinya tak jauh dari TKP dan menemukan keanehan di sana. Tepatnya di salah satu meja dekat ponsel milik Shiori yang masih disimpan Soejima ada sebuah berlian kecil. Lalu Chiba teringat laporan pencurian barang yang terjadi tadi pagi di dekat area itu. Tepatnya di sebuah kuil. Sebuah patung telah dicuri dan pelakunya baru saja ditangkap. Conan pun tersenyum dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Soejima. Conan pun meminta bantuan Chiba mengundang Megure dan Kyoko dengan alasan Kogoro Mori akan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Ringkas cerita, saat semua orang telah berkumpul di TKP, Conan membius Kogoro dan memulai deduksi. Bermula dari kehidupan pasutri Soejima dan Shiori yang menurut Kyoko terlihat susah, apalagi hidup di apartemen kecil, sehingga Kyoko berusaha mencelakai Soejima. Pada 3 kasus pertama, nampaknya usahanya gagal karena yang tewas justru adiknya dalam kecelakaan di lembah. Akan tetapi Kyoko terus berusaha mencelakai Soejima namun selalu gagal. Hingga pada akhirnya Kyoko mengundang Soejima untuk datang ke rumahnya. Saat itu Kyoko sengaja pergi usai menyiapkan hidangan enak di meja dan 2 botol bir, lalu membuka lemari penyimpanan senapan. Karena Kyoko tahu kelakuan Soejima yang suka mabuk dan bermain senapan, trik tersebut secara tidak langsung memang disiapkan untuk Soejima. Di samping itu, Chiba menunjukkan bukti berupa berlian kecil yang merupakan aksesoris dari kuku palsu yang dipakai Kyoko, dan saat dicek memang ada salah satu yang terlepas. Itu membuktikan bahwa Kyoko sempat datang ke apartemen Soejima. Tujuannya untuk mencari ponsel Soejima dan menghapus riwayat dan pesannya. Kembali pada kronologi kasus. Pada saat kejadian, seorang saksi melihat Soejima, yaitu si pencuri patung di kuil,
yang sedang bersembunyi di rumah Kyoko. Takagi yang telah membawa pencuri itu ke TKP untuk bersaksi menyatakan bahwa saat dia bersembunyi di lantai 2, tiba-tiba seorang pria datang dan memanggil kakaknya sambil membawa ponsel. Di saat itu pria tersebut melihat hidangan di meja, namun dia justru minum bir sambil bermain senapan. Tak lama pria itu alias Soejima menembakkan senapan tersebut ke arah tak menentu saat mabuk dan salah satunya mengenai lampu gantung hingga menjatuhi diri Soejima. Si pencuri pun bergegas pergi usai mengambil barang berharga Soejima, yaitu ponsel dan tasnya. Secara teknis kejadian itu bisa dibilang kecelakaan, namun karena disengaja disiapkan sedemikian rupa oleh Kyoko dan membuat seorang tewas, maka dianggap kejahatan tidak mungkin alias Fukano Hanzai. Tentunya Kyoko tidak menerima tuduhan tersebut dan meminta buktinya. Naasnya bukti undangan untuk datang ke rumahnya tidak bisa ditunjukkan karena ponsel Soejima telah rusak akibat ditenggelamkan ke sungai saat si pencuri melarikan diri. Walau demikian, Conan mengirimkan sebuah pesan terakhir Shiori yang sebenarnya ditujukan untuk Kyoko, namun Soejima belum memberitahukannya. Yang inti isinya, Shiori membanggakan Kyoko sebagai kakaknya karena selama belum menikah, dia selalu merepotkan kakaknya. Lalu usai menikah, Shiori sering sakit karena bekerja terlalu keras. Namun Shiori sangat bahagia menjalani kehidupannya dengan Soejima. Mereka saling memahami satu sama lain. Kyoko nampak menangis dan menyesali perbuatannya. Dia pun mengakui semua rencana mencelakai Soejima yang telah berlangsung hingga 9 kali. Kasus pun ditutup.